Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu guru Kemendikbud, baik PNS, P3K dan honorer. Berikut Bapak Ibu sekalian akan kita sampaikan aturan baru untuk TPG, PPG serta seleksi P3K yang harus ini Bapak Ibu isi agar nanti lancar. Sekalian ada aturan terbaru yang harus Bapak Ibu lakukan di info GTK ini Bapak Ibu sekalian. Yang mana ini dipergunakan ya. Ada 3 ini Bapak Ibu sekalian. Melamar P3K, seleksi PPG dan validasi TPG. Nah, bagi Bapak Ibu yang sudah memiliki sertifikat pendidik dan sudah PNS atau P3K, maka Bapak Ibu cukup checklist di sini ya, validasi TPG agar nanti lebih cepat validasinya. Bagi Bapak Ibu yang memiliki serdik namun Bapak Ibu belum ASN, Bapak Ibu bisa checklist melamar P3K dan validasi TPG. Bagi Bapak Ibu yang akan ikut PPG, maka Bapak Ibu checklist di sini seleksi PPG ya Bapak Ibu. Nah, ini akan kita bahas sama-sama, tapi sebelumnya Bapak Ibu sekalian, sejak semalam info GTK sudah bisa diakses ya Bapak Ibu sekalian. Walaupun masih status uji coba, tapi kita sudah bisa cek data-data kita di sini. Ini untuk sertifikasi TW3. Nah, ada aturan baru yang diberlakukan Kemendikbud di info GTK untuk semester ganjil ini ya Bapak Ibu, terkait dengan aturan pemberian sertifikasi untuk Bapak Ibu yang memiliki sertifikat pendidik. Namun yang berbeda Bapak Ibu sekalian, bagi rekan-rekan yang baru saja diberikan serdiknya ya, ini adalah poin utamanya yang mau kita sampaikan. Tunjangan profesi bagi guru diberikan terhitung mulai bulan Januari tahun berikutnya setelah yang bersangkutan mendapat nomor registrasi guru dari departemen. Jadi ternyata aturan baru yang dikeluarkan Kemendikbud adalah bagi Bapak Ibu yang baru lulus kemudian serdiknya dibagikan di bulan Mei, Juni atau bahkan hingga Desember, maka Bapak Ibu hanya bisa mengentri ke Dapodik ya Bapak Ibu sekalian untuk keperluan penerbitan energi. Namun pemberian sertifikasinya Bapak Ibu belum bisa dapatkan di tahun ini. Salah satu dasarnya tentu adalah karena memang belum dianggarkan. Tapi jangan lupa Bapak Ibu di entry ya, sehingga nanti energinya keluar dan tahun berikutnya berarti Januari nanti Bapak Ibu sudah bisa mendapatkan sertifikat pendidik. Yang lainnya barangkali masih tetap sama. Jadi poin utamanya tadi di sini ya Bapak Ibu sekalian. Nah, kita juga barangkali bisa Bapak Ibu sekalian cek data-data kita di sini di info GTK ya, terkait dengan kelengkapan untuk sertifikasi ini. Bapak Ibu bisa nanti cek. Kita lebih fokusnya ke yang saya sampaikan di awal tadi. Nah, tampilan Bapak Ibu sekalian terkait dengan yang saya sampaikan di awal tadi ada 3 ya. Yang pertama seperti ini Bapak Ibu sekalian, ini adalah terkait dengan perpal ijazah. Bapak Ibu yang belum perpal maka tampilannya seperti ini. Nanti Bapak Ibu bisa klik di sipil perpal ini. Silakan masuk. Yang belum, yang sudah namun perlu konfirmasi seperti tampilannya Bapak Ibu, menunggu konfirmasi. Perlu konfirmasi dari pemilik ijazah. Hasil penarikan data ijazah dari APPD Dikti masih menunggu persetujuan dari pemilik ijazah, berarti Bapak Ibu ya. Apakah data di atas sudah benar? Nanti dicek Bapak Ibu apakah sudah benar atau tidak. Kalau sudah benar, checklist di sini sudah benar, kemudian konfirmasi. Kalau belum, diperbaiki dulu ya. Nah, ini adalah yang sudah benar Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah terverifikasi. Ini adalah melamar P3K. Berarti ini harusnya ada 2 ya, melamar P3K dan validasi TPG. Itu ya. Kalau untuk yang PNS P3K cukup validasi TPG, ini aja di checklist. Kalau untuk peserta PPG maka checklist seleksi PPG. Nih, kita akan coba bahas ini Bapak Ibu sekalian. Yang perlu barangkali diperhatikan terkait dengan ini adalah perpal ijazah ini bukan untuk memberikan penilaian keaslian sebuah ijazah secara hukum, tapi ini Bapak Ibu sekalian sebagai seleksi administrasi juga untuk PPG, untuk seleksi P3K yang mana nanti akan lebih mudah diverifikasi oleh BKN ya. Ya, perpal ijazah di sini hanya memverifikasi data sesuai dengan data yang diupload. Kemudian hasil verifikasi perpal ijazah sangat tergantung dari pemahaman masing-masing. Ini mungkin bisa Bapak Ibu dalami nanti. Nah, hasil verifikasi hanya digunakan lingkungan direktoral jenderal guru dan tenaga pendidikan. Ini berarti Kemendikbud ya. Kemudian, jika di kemudian hari terbukti bahwa berkas ijazah terindikasi palsu, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemilik berkas ijazah. Yang berikut, hasil verifikasi baru dapat digunakan sebagai data referensi validasi TPG setelah 1 atau 2 minggu dari proses verifikasi yang dinyatakan valid. Jadi hasil verifikasi ini juga sangat menentukan kecepatan validasi data kita ya Bapak Ibu. Itu sebabnya tadi kita perlu juga memverifikasinya dan memvalidasinya. Kemudian jika hasil verifikasi dinyatakan tidak valid, maka pemilik berkas bisa menghubungi kampus penerbit ijazah. Untuk mengecek data ijazah silakan buka laman PD Dikti. Nah, ini kita coba bahas. Untuk Bapak Ibu yang belum valid, maka Bapak Ibu bisa klik di sipil ini, klik di sini Bapak Ibu sekalian. Nah, tampilannya nanti akan seperti ini, perpal ijazah baru. Identifikasi data ijazah dengan data pada pangkalan data Dikti. Diperlukan data, masukkan universitasnya, kemudian pendidikannya apa, kemudian nomor
induk mahasiswanya waktu itu, lalu ijazahnya. Setelah lengkap ini Bapak Ibu sekalian, klik cek data ya. Maka tampilannya nanti seperti ini Bapak Ibu sekalian. Ini adalah proses pembacaan data, disebutkan di sini. Tunggu beberapa saat, kami coba tarik data ijazah tersebut dari PD Dikti. Nah, apabila Bapak Ibu sekalian tidak berhasil, maka nanti muncul tampilan seperti ini, hasil verifikasi data ijazah PD Dikti. Maaf, data tidak berhasil ditarik dari PD Dikti. Silahkan cek data ijazah langsung pada portal sipil. Ini ada portalnya. Pastikan penulisan nomor induk atau nama prodi sudah benar, jangan salah. Silakan cek data ijazah pada halaman sipil dengan klik tautan berikut untuk memastikan penulisan sudah sesuai. Nah, sebelum kita klik, ada juga di sini, jika data ijazah Anda tidak dapat ditemukan pada halaman sipil, hubungi pihak perguruan tinggi Anda. Jika perguruan tinggi Anda tidak dapat memproses data Anda masuk pada PD Dikti, temukan penggunaan berkas dengan klik tombol unggah berkas. Itu ya Bapak Ibu sekalian, kita coba klik sipil. Nah, di sini ada perhatiannya, proses validasi perpal ijazah dengan upload berkas akan dilakukan secara manual oleh operator perpal. Kemudian pemeriksaan kesesuaian antara berkas yang dikirim dengan data yang diisi memerlukan ketelitian. Oleh karena itu, upload berkas yang tidak jelas akan berpotensi untuk ditolak. Itu catatannya. Upload berkas dengan ukuran maksimum 500 KB dengan kualitas gambar yang baik dan dapat terbaca dengan jelas. Iya, isikan kolom isian sesuai dengan yang diminta dan sesuai dengan data yang tertulis pada lembar ijazah. Jangan isi prodi dengan nama konsentrasi atau prodi tidak sama dengan konsentrasinya. Hasil pengisian akan disandingkan dengan berkas ijazah, kemudian pengisian yang tidak sama dengan lembar ijazah akan ditolak. Di sini ada catatannya ya. Perpal ijazah dengan metode upload berkas sangat tidak disarankan untuk lulusan tahun 2010 sampai 2024. Jadi kalau Bapak Ibu yang sudah lulus tahun 2010 ke atas ya, 2010, 11 hingga 2024 ini tidak perlu. Yang boleh ini adalah yang di bawah 2010 ya, berarti 2009 begitu ya, ke bawah. Nah, Bapak Ibu sekalian, inilah isian yang Bapak Ibu harus lengkapi. Ketikkan di sini nama perguruan tingginya, kemudian nama prodi sesuai ijazah, dibaca di ijazahnya apa prodinya, S1, tanggal masuk kuliah Bapak Ibu sekalian ya. Ingat-ingat kembali tanggal masuk kuliah tanggal berapa, nomor induknya, nomor ijazahnya, kemudian nama sesuai ijazah. Jadi pakai ijazahnya untuk menuliskan biar tidak salah. Selanjutnya tempat tanggal lahir sesuai ijazah, tanggal lahirnya juga, jenis kelamin pilih Bapak Ibu sekalian laki-laki atau perempuan. Lama kuliahnya berapa semester, 8 atau 9, jumlah SKS-nya secara umum adalah 150. IPK Bapak Ibu berapa ya, sesuai dengan transkrip nilai. Di sini tanggal keluar kalau tanggal keluar, kalau tidak kita pilih tanggal judisium. Ini tanggal judisium. Nah, ini upload berkasnya diperhatikan ya Bapak Ibu sekalian. Sebelum menggunakan file gambar sebaiknya lengkapi isian data ijazah di atas tadi. Kemudian file yang diunggah adalah file gambar dengan jenis file JPG, JPEG dan PNG. Besar ukuran file gambar tidak melebihi dari 500 KB. Gambar yang diunggah sebaiknya hasil scan, bukan foto ya, lebih cepat memang dibaca kalau scan. Jika ada item data yang tidak terverifikasi, gambar bisa di zoom in dan zoom out sebelum klik tombol validasi gambar. Jadi Bapak Ibu bisa periksa nanti, coba di zoom, diperbesar atau diperkecil apakah masih terbaca atau tidak gitu ya. Ulangi, jika masih ada item yang belum terverifikasi, tombol simpan akan aktif jika data isian sudah terdeteksi pada gambar ijazah yang diupload. Lalu tombol simpan juga akan aktif jika proses validasi gambar sudah terbaca. Nah, ini nanti hasilnya setelah Bapak Ibu selesai memverifikasinya, maka muncul di sini sudah terverifikasi berdasarkan pemadanan data dengan PD Dikti. Nah, Bapak Ibu cukup di sini gunakan jasa ini untuk apa Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu hanya pergunakan untuk melamar P3K, klik di sini P3K. Kalau untuk hanya validasi TPG, klik validasi TPG. Tapi kalau dua-duanya juga harus diklik gitu ya. Ini checklist di sini, checklist di sini. Kalau Bapak Ibu ini honorer mau mengikuti PPG, klik di seleksi PPG. Setelah itu kirim konfirmasi, diklik di sini Bapak Ibu sekalian. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian informasi yang bisa saya sampaikan karena ini sangat menentukan sekali terkait dengan kecepatan validasi TPG kita atau kepesertaan Bapak Ibu sebagai peserta seleksi P3K atau bagi Bapak Ibu sebagai peserta PPG guru tertentu. Kalau sudah nanti terverifikasi, maka akan dibuat seperti ini, ada checklistnya. Jika kiranya ini perlu di-share, boleh di-share ya Bapak Ibu sekalian. Dan khusus ini kepada Bapak Ibu yang sudah gabung ya menjadi pelanggan channel kita ini, terima kasih banyak yang sudah support kita. Bagi Bapak Ibu yang belum, boleh Bapak Ibu disupport juga kita dengan bergabung. Biaya per bulannya hanya 5.000. Nah, kiranya bermanfaat Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.